Calon jemaah umroh First Travel menggeruduk kantor First Travel Depok, Jawa Barat pagi tadi. Mereka menuntut pengembalian uang serta dokumen yang telah diserahkan. Atau gimana? Sejak pagi nggak buka. Bapak udah dari pagi? Jam 3 malam sampai sini. Bapak? Iya. Bapak dari daerah mana? Ponorogo. Dari pagi belum ada orangnya? Belum. Sekarang gimana? Pengennya gimana? Nggak ada. Pengennya dibuka ketemu bekerja. Mengambil paspor. Mengambil antara lainnya termasuk keterangan. Tidak hanya berasal dari Depok, para calon jamaah ini juga ada yang berasal dari sejumlah daerah seperti Ponorogo, Jawa Timur, Brebes, dan Padang. Mereka ingin bertemu dengan karyawan First Travel untuk meminta pengembalian dokumen dan dana umroh yang telah disetorkan. Karena hingga kini tidak ada pihak First Travel ataupun agen dari First Travel yang menghubungi mereka. Para konsumen resah setelah mengetahui pemilik First Travel ditahan oleh polisi. Mereka juga khawatir dokumen seperti paspor dan juga uang umroh yang telah disetorkan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak First Travel. Sayangnya tidak ada karyawan First Travel yang bisa ditemui oleh konsumen. Bagaimana caranya mengaturnya, mengembalikan dokumen dulu supaya kita bisa mendaftar ke tempat lain sambil proses gitu, Pak. Ibu sendiri dari mana sih, Bu? Saya Jakarta? aslinya di sini, tapi ada yang keluarga saya dari Semarang, Pak. Ikut sini juga? Iya, kalau saya nggak lewat agen langsung ke sini karena tempat tinggalnya dekat, cuman nggak ada konfirmasi sama sekali. Dari Total berapa, Bu? Saya totalnya 16,5. Berapa orang? Satu orang. 3 orang saya, Pak. Pasca penangkapan dua pimpinan First Travel, polisi menyegel kantor Biro Perjalanan Umroh tersebut di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Sementara itu kantor pengelola di Depok, Jawa Barat juga masih terus didatangi oleh calon jemaah umroh dari berbagai daerah. Penyegelan dilakukan penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk mensterilkan aktivitas di kantor First Travel di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Akibatnya sejumlah calon jamaah yang akan mengurus proses pengembalian hanya bisa berkumpul di lantai dasar gedung. Beberapa konsumen datang dari berbagai daerah seperti Ponorogo, Jawa Timur, Brebes, dan Padang mendatangi kantor First Travel Depok, Jawa Barat. Mereka berusaha meminta pengembalian uang dan dokumen. Izin operasional yang dibekukan dan berita penahanan pemilik Biro Perjalanan membuat calon jemaah resah. Jam 3 malam sampai sini. Bapak? Iya. Bapak dari daerah mana? Ponorogo. Dari pagi belum ada orangnya? Belum. Sekarang gimana? Pengennya gimana? Nggak ada. Pengennya dibuka ketemu bekerja. Mengambil paspor. Mengambil antara lainnya termasuk keterangan lainnya. Uang Bapak udah kembali belum? Belum. Berapa duit, Pak, yang keluarga yang... Ya, 17 kali 4 orang itu. Meski polisi sudah menahan dua pimpinan First Travel, 15 perwakilan konsumen kembali melaporkan Biro Perjalanan Haji dan Umroh tersebut ke Polda Metro Jaya. Konsumen melapor karena tidak adanya respon dari First Travel terkait proses pengembalian uang mereka. 15 orang yang melapor mewakili sekitar 250 calon jemaah First Travel lainnya. Keputusan calon jemaah melanjutkan kasus ke jalur hukum dipicu tidak adanya jalan keluar pasca mediasi First Travel dengan Kementerian Agama dan YLKI. Konsumen menilai pihak First Travel masih mengabaikan hak jemaah dengan tidak merespon pengembalian uang. Kan 500 ya, kurang lebih 400. Ternyata nggak ada juga. Ternyata diikutkan klien 20 orang. Dan kembalikan uang aja, refund. Hitungannya kalau dia ada nambah itu hanya 2 hari. Tapi kalau refund 30 sampai 90 hari. Kenyataannya sampai 90 hari juga. Udah refund di tanggal 26 Mei. Tapi 90 hari hitungannya mereka di tanggal 22 Oktober. Saya nggak tahu hitungannya First Travel gimana. Polisi menahan dua pimpinan Biro Perjalanan Umroh dan Haji First Travel atas kasus dugaan penipuan ibadah umroh. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan menutup kegiatan First Travel karena dinilai menawarkan umroh dengan harga yang tidak masuk akal. Rabu 9 Agustus 2017, polisi menahan dua pimpinan Biro Perjalanan Umroh dan Haji First Travel di Komplek Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Andika Surahman sebagai Direktur Utama dan Anissa Desvita Sari Hasibuan sebagai Direktur First Travel menjadi tersangka atas kasus dugaan penipuan ibadah umroh. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan usaha penyelenggara ibadah haji dan umroh PT First Anugrah Karya atau First Travel dibekukan Otoritas Jasa Keuangan sejak 18 Juli 2017.
Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan menutup kegiatan First Travel karena dinilai menawarkan umroh dengan harga promo yang tidak masuk akal, yakni 14,3 juta rupiah per orang. Sesuai ketentuan Kementerian Agama, biaya terendah umroh berkisar $1.600 Amerika Serikat atau antara 21 hingga 22 juta rupiah. Untuk memberangkatkan jemaahnya, Satgas menduga First Travel melakukan cara subsidi dari uang hasil perekrutan jemaah baru. Akibatnya saat tidak ada jemaah baru yang mendaftar, keberangkatan jemaah sebelumnya menjadi tertunda. Penghentian operasional juga dilakukan karena First Travel tidak memiliki izin usaha penghimpunan dana dan pengelolaan investasi. Liputan Metro TV. Barreskrim Polri masih memeriksa 2 pimpinan First Travel yang ditangkap dalam kasus dugaan penipuan ibadah umroh. Sejauh mana proses pemeriksaan hingga saat ini, kita akan berbincang langsung dengan Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Brigjen Heri Rudolf yang telah bergabung dari gedung Barreskrim Polri.